Yang tahu, aku tuh kan yang biasanya nyari hantu. Tapi di film ini aku berperan sebagai Poppy, di mana Poppy itu sahabat dekatnya, sahabat dari lama dari kecilnya Anissa, yang memang kebetulan lagi-lagi mempunyai kemampuan untuk melihat keberadaan mereka. Cuma yang membedakannya, Poppy ini sebenarnya bukan orang yang bakalan cerita. Jadi harus ditanya bener-bener detail sampai dia bakalan cerita. Cuma yang membedakannya juga di film ini tuh bertemu dengan sosok yang lumayan kuat, yang kalian udah tahu sosoknya kayak gimana. Iya. Oke, tadi sempat cerita bahwa Frisly di sini adegannya akan dibanting segala macam. Boleh cerita sedikit nggak sih seperti apa mungkin proses syutingnya di sana? Oke, jadi selama syutingnya tuh sebenarnya ya latihannya aja deh, workshopnya aja tuh aku agak shock karena aku kan memang tidak pernah action, dan selama ini kayak yang kita tahu biasa kita tonton action ya berarti orang-orang yang udah berpengalaman kan. Dan di sini aku udah kayak yang sempet dibilangnya kayak aduh kecil banget lagi nih anak gitu. Terus udah ditanya juga kayak nanti kalau ada adegan yang kayak gini mau pakai pemeran pengganti nggak, emang adegannya kayak gimana dibanting. Nah pas latihan awalnya itu jujur agak shock, karena agak shocknya itu menurutku aku tidak pernah ngalamin latihan secara fisik tuh yang seberat itu. Tapi kali ini tuh bener-bener yang pelatihannya untungnya Wise Team itu bener-bener cekatan dan memang safety first. Jadi mereka menjamin kalau kita tuh aman. Tapi di awal kan selalu ditanya tuh habis latihan ditanya kayak gimana, oke nggak apa-apa, dan aku selalu jawab nggak apa-apa. Tapi pulang-pulang masih biru-biru gitu-gitu. Terus ada yang sampai ibaratnya kayak bener-bener sampai shocknya tuh sampai mimisan, tapi itu tidak sakit sama sekali. Dan ternyata pada saat syuting lebih gampang daripada latihan, sumpah. Jadi ternyata kalau dibalik film action yang di pikiranku adalah latihannya aja udah sekeras itu, apalagi syutingnya, apalagi orang-orang yang nggak pakai pemeran pengganti, itu kan keren banget gitu adegan-adegannya. Tapi di sini pas syuting ternyata bener-bener oh kok mudah ya. Terus tim Wise Team ngasih tahu juga kalau ternyata kalau misalnya mau latihan emang badannya itu dibikin sampai tahan banting dulu gitu. Jadi benar-benar latihannya tuh pertama pakai matras sampai tanpa matras. Wow. Itu benar-benar yang kita harus lompat kayak backflip gitu-gitu segala macamnya, dan itu real. Kita semua benar-benar, aku ngeliat Kak Ismi, Kak Reza itu mereka nggak pernah pakai pemeran pengganti dan keren banget. Jadi sekarang sih jujur aku nagih malah action kayak gitu keren. Workshopnya berapa lama? Pas syutingnya juga berapa lama? Workshopnya waktu itu kayak kurang lebih 2 minggu, 1 mingguan lebih itu. Untuk syuting, sebelum syuting tuh kita pemeran dikasih waktu istirahat dulu. Jadi dibolehin untuk istirahat dulu, pulangin cepat, syuting sehat. Besoknya diajar abis-abisan untuk scene yang parah itu, scene actionnya. Syutingnya sendiri di mana, Pris? Di Sukabumi. Oke. Di Sukabumi. Berapa lama syuting? Kurang lebih 2 minggu. Dan lokasinya benar-benar lokasi horor. Jadi kita juga sempat bikin vlog penelusuran asli di mana film lokasi syuting film ini benar-benar di pohon yang memiliki penunggunya mirip sama si penunggu di judul film ini. Cuma bedanya kan kalau misalnya Wewe Gombel aslinya jauh lebih gede, postur badannya dan serem. Jadi kita bikin vlognya juga sih. Jadi penelusuran langsung sekalian syuting. Sekarang nggak ketemu Wewe Gombel aslinya, Pris? Untungnya scene aku di pohon nggak ada, jadi aku tuh adanya di rumah yang memang bekas pernah adanya pembunuhan di sana. Jadi emang di Sukabumi terkenal rumah itu emang horor, dan akhirnya kita kulik lagi sejarah dari si rumah itu. Saya sendiri pada saat bisa ngelihat makhluk kayak gitu sempat keganggu juga nggak sih dengan adanya kehadiran mereka gitu? Sebenarnya mungkin kalau sekarang kan aku udah nerima aja kan, udah biasa, dan ya udah gitu kayak ketemu sama mereka, menceritakan tentang mereka, ngebahas tentang mereka, ya normal aja. Cuma kalau membahas tentang Wewe Gombel, karena memang dia adalah bisa dibilang jin yang tingkatannya sudah lumayan kuat untuk menyembunyikan anak atau bahkan bisa membuat gila. Jadi lumayan pas pembuatan karakter Wewe Gombel, menurut aku mengundang keberadaan makhluk sekitarnya untuk hadir dan bentuknya kayak gitu. Ada gangguan-gangguan gitu nggak sih mungkin pengalaman yang diri alami? Gangguan paling kesurupan, ada yang kesurupan pas lagi syuting, pemain ada yang kesurupan, terus juga gangguan di set ngedengar suara. Jadi kayak timnya dapat gangguan suara, tapi selebihnya untungnya berjalan lancar sampai selesai.